Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Andika Putra, NPM 2321020362. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi. Advokasi hukum, peran dan strategi dalam menegakkan keadilan. Yang pertama itu ada definisi advokasi hukum. Secara umum, advokasi adalah tindakan atau proses mendukung, membela, atau merekomendasikan suatu sebab atau kebijakan tertentu. Dalam konteks hukum, advokasi adalah upaya terencananya untuk mempengaruhi perbuatan kebijakan publik dan atau menegakkan hukum demi kepentingan klien atau kelompok yang terpinggirkan. Advokasi adalah bagian dari bantuan hukum yang tertuju memberikan akses keadilan. Dan selanjutnya ada tujuan advokasi hukum. Yang pertama itu adalah memastikan tegaknya hukum dan keadilan. Dan yang kedua, melindungi hak asasi manusia HAM, yang biasa disebut HAM, terutama hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Dan yang selanjutnya itu ada jenis-jenis advokasi hukum. Yang pertama itu ada advokasi kasus, litigasi. Contoh, membela seseorang terdakwa dalam perkara pidana atau mewakili penggugat dalam perkara perdata. Dan yang kedua itu ada advokasi kebijakan non-litigasi. Contohnya, mendorong revisi undang-undang atau melakukan judicial review, uji materi di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Dan selanjutnya itu ada peran kunci advokat dan bantuan hukum. Yang pertama, mewakili dan membela, dan yang kedua, menjamin hak klien, dan yang ketiga, mengawasi proses. Selanjutnya, ada pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat kecil. Yang pertama itu adalah mengatasi masalahnya rendah akses keadilan bagi masyarakat kecil yang proses peradilannya mahal, rumit, dan memakan waktu. Dan yang kedua, menghilangkan kesenjangan antara prinsip keadilan dengan kenyataan di lapangan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan dan memperjuangkan hak-haknya di peradilan. Selanjutnya itu ada strategi dasar advokasi kebijakan. Yang pertama itu ada penelitian dan analisa Van Vedeling, tujuan menyusun argumen hukum dan data yang tidak terbatakan. Pelanggan didukung mobilitas, tujuan menciptakan tekanan publik atau dukungan politik terhadap perubahan yang diadvokasi. Yang ketiga itu ada advokasi yudisial, judicial advokasi. Contohnya, mengajukan uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi atau uji materi peraturan di bawah UU ke Mahkamah Agung. Dan yang keempat itu adalah dialog dan lobby legislatif, melakukan komunikasi struktur dan pembuatan kebijakan DPR, DPRD atau pemerintah untuk mempengaruhi perumusan regulasi. Dan selanjutnya itu ada tantangan dalam advokasi. Yang pertama, hambatan eksternal, interview kekuasaan, adanya mempengaruhi politik dan ekonomi yang dapat mengajukan kemandirian peradilan, mempersulit upaya advokasi. Kelemahan menegakkan hukum, adanya dugaan perkara etik, kode etik dan atau praktik KKN di lingkungan peradilan yang melemahkan integritas. Dan yang kedua itu hambatan struktural, perkumpulan perkara dan lambatnya proses penyesalan, terhambat tercapainya keadilan, kurangnya transportasi, masih ditemukan praktik tidak transparan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu solusi advokasi saran, peningkatan kualitas kuantitas bantuan hukum gratis, legislasi hukum, peningkatan pemahaman hukum masyarakat agar mampu memperjuangkan hak-haknya. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Advokat instrumen vital dalam memastikan kebangsaan, kehakiman yang menegakkan hukum keadilan. Advokasi tidak hanya terjadi di ruang sidang,
litigasi, tetapi juga dalam upaya mengubah sistem dan kebijakan non-litigasi. Dan yang ketiga itu diperlukan perundangan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman agar advokasi dapat berjalan tanpa tekanan. Sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.